Fotosintesis adalah proses yang dilakukan oleh tumbuhan hijau dan beberapa organisme lain untuk menghasilkan makanan atau glukosa menggunakan energi matahari, karbon dioksida atau disebut CO2, dan air disebut H2O. Proses ini terjadi dalam kloroplas, organel di dalam sel tumbuhan. Berikut adalah rangkuman mengenai fotosintesis. Tahapan penangkapan energi. Proses fotosintesis dimulai dengan penangkapan energi matahari oleh pigmen hijau bernama klorofil yang terdapat dalam kloroplas. Klorofil menyerap cahaya matahari, terutama sinar biru dan merah, sementara sinar hijau tercermin memberikan daun warna hijau. Tahap reaksi terang. Energi cahaya yang ditangkap oleh klorofil digunakan untuk memecah molekul air menjadi hidrogen atau disebut H2 dan oksigen disebut O2 dalam proses yang disebut fotolisis air. Oksigen dilepaskan ke udara sebagai hasil sampingan, sementara hidrogen digunakan dalam tahap berikutnya. Tahap reaksi gelap. Reaksi gelap terjadi di stroma kloroplas, di mana karbon dioksida CO2 dari udara diserapkan oleh tumbuhan melalui stomata daun. Hidrogen yang dihasilkan dari tahap reaksi terang dan karbon dioksida digunakan untuk membentuk glukosa melalui serangkaian reaksi kimia dalam siklus Calvin. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Intensitas cahaya fotosintesis berlangsung dengan optimal pada fotosintesis cahaya yang cukup. Kesediaan air. Air diperlukan dalam proses fotosintesis, dan kekurangan dapat menghambatkan aktivitas fotosintesis. Ketersediaan karbon dioksida CO2. Tumbuhan membutuhkan CO2 untuk melakukan fotosintesis, dan ketersediaan CO2 yang mempercepatkan proses ini. Suhu yang optimal meningkatkan laju fotosintesis, tetapi suhu yang ekstrem dapat merusak enzim yang terlibat dalam proses tersebut. Fotosintesis merupakan proses penting dalam siklus kehidupan karena menghasilkan oksigen dan makanan bagi kehidupan di bumi. Pemahaman tentang fotosintesis membantu kita memahami bagaimana tumbuhan mengubah energi matahari menjadi energi kimia yang penting bagi kehidupan di planet ini. Selain itu, untuk hidup dan beraktivitas, semua makhluk hidup membutuhkan energi. Manusia dan hewan mendapatkan energinya dari makanan yang mereka makan. Sekarang, mari kita perhatikan makanan yang dimakan oleh kedua teman kita ini.
Sebagian besar makanan yang dimakan oleh manusia berasal dari tumbuh-tumbuhan. Dan makanan yang dimakan oleh sebagian besar hewan juga berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kenapa manusia dan hewan memakan tumbuh-tumbuhan? Di dalam tubuh tumbuhan terdapat sebuah energi yang kita kenal dengan sebutan glukosa. Ketika manusia dan hewan memakan tumbuhan tersebut, kandungan glukosa akan berpindah ke dalam tubuh mereka. Glukosa yang ada di dalam tubuh makhluk hidup selanjutnya akan diubah menjadi energi yang dapat dipergunakan untuk hidup, tumbuh, dan beraktivitas. Jadi, dapat dikatakan bahwa manusia dan hewan memakan tumbuhan karena ingin mendapatkan kandungan glukosa yang ada di dalam tubuh tumbuhan. Lalu, bagaimana dengan tumbuhan? Kita tidak pernah melihat tumbuhan makan. Lalu, bagaimana glukosa bisa ada di dalam tumbuhan? Di dalam klorofil terjadi sebuah proses yang disebut proses fotosintesis. Fotosintesis sendiri adalah peristiwa pembentukan glukosa pada tumbuhan hijau dengan bantuan sinar matahari. Glukosa yang dihasilkan oleh proses fotosintesis inilah yang menjadi sumber energi bagi tumbuhan. Dengan kata lain, tumbuhan dapat menghasilkan makanannya sendiri. Untuk menghasilkan glukosa melalui proses fotosintesis, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tumbuhan yang bersangkutan harus memiliki klorofil yang berfungsi sebagai dapur fotosintesis. Adanya sinar matahari yang cukup sebagai bahan bakar proses fotosintesis ini. Sinar matahari ini sangat berfungsi untuk fotosintesis karena sinar matahari dipergunakan oleh tumbuhan untuk mengelola glukosa dan oksigen. Adanya air dan gas karbon dioksida sebagai bahan pembentuk glukosa. Selain menghasilkan glukosa, proses fotosintesis ini sendiri akan menghasilkan glukosa. Sebagian glukosa akan dipergunakan untuk pernapasan para tumbuhan, sementara sisanya akan dilepas ke udara